bertemu lagi dengan kami, Latsar Jabar Angkatan 16 Kelompok 2A. Dunia terus bergerak dengan sangat cepat, dan kami sebagai ASN harus menjadi bagian dari pergerakan itu. Kami semua menyadari bahwa dinamika pemerintahan terus berubah, menuntut kami untuk beradaptasi dengan cepat. Isu-isu yang akan kami bahas hari ini adalah cerminan dari tantangan tersebut. Saya yakin dengan pengalaman dan wawasan yang beragam dari Bapak Ibu sekalian, kami mampu mengubah tantangan ini menjadi peluang. Diskusi kita hari ini akan berfokus pada transformasi digital ASN mendorong efisiensi kerja dan pelayanan publik unggul menuju smart governance. Bicara soal tantangan, kami tidak bisa lari dari fakta bahwa ada beberapa benang kusut yang perlu kami ulai bersama. Karena itu, tanpa berlama-lama, mari kita bedah isu-isu strategis yang telah kami identifikasi. Dimulai dengan digitalisasi di bidang radiologi. Mengapa isu ini penting dan bagaimana kita bisa mulai memutuskan langkah konkret untuk mengatasinya. Untuk memulai pembedahan isu ini, kami persilahkan kepada Teh Puspa untuk memaparkan analisanya. Silakan. Terima kasih Teh Hanifa atas waktu dan kesempatannya. Baik, saya langsung aja ke intinya ya. Digitalisasi di radiologi adalah proses transformasi dari sistem pemeriksaan, penyimpanan, dan distribusi hasil radiologi yang sebelumnya berbasis manual menjadi berbasis digital. Ini melibatkan teknologi komputer, jaringan, dan aplikasi manajemen gambar imaging system, sehingga pelayanan radiologi menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Contoh implementasi digitalisasi radiologi yaitu PACS. PACS itu fungsinya untuk menyimpan hasil pemeriksaan radiologi seperti X-ray, CT scan, MRI, USG dalam format digital. Lalu, fungsi yang keduanya memudahkan dokter spesialis mengakses gambar dari berbagai ruang atau gedung tanpa harus menunggu cetakan filmnya. Terus, implementasi yang kedua adalah RIS, Radiologi Information System, yaitu sistem yang mengelola alur kerja radiologi yang berupa pendaftaran pasien, jadwal pemeriksaan, laporan hasil, hingga integrasi dengan rekam medis elektronik. Yang ketiga yaitu integrasi dengan SIM-RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, yaitu hasil radiologi langsung terhubung dengan rekam medis pasien sehingga memudahkan kolaborasi antar tenaga kesehatan. Yang keempat adalah teleradiologi, yaitu radiolog dapat membaca hasil pemeriksaan radiologi jarak jauh melalui sistem digital dan bermanfaat di daerah dengan keterbatasan dokter radiologi. Untuk manfaatnya itu sendiri, yaitu dari digitalisasi di bidang radiologi dapat mengefisiensi waktu. Jadi hasil radiologi dapat langsung dilihat oleh dokter tanpa menunggu cetakan film. Dan yang pastinya menghemat biaya, yaitu mengurangi penggunaan film, bahan kimia, dan ruang penyimpanan fisik. Dan akurasi kualitas gambar. Gambar digital lebih jelas, bisa diperbesar atau diolah untuk dianalisis. Dan kemudahan akses data, hasil pemeriksaan terdokumentasi dengan baik dan bisa diakses kembali dengan cepat. Tentunya kolaborasi antar tenaga medis, hasil radiologi dapat dikonsultasikan secara online, mempercepat pengambilan keputusan klinis. Lalu yang pasti ramah lingkungan karena mengurangi limbah bahan kimia dan proses pencucian film. Jadi kesimpulannya, digitalisasi di radiologi adalah langkah strategis dalam mendukung smart governance di bidang kesehatan. Dengan sistem PACS, RIS, dan SIM-RS, pelayanan radiologi dapat lebih cepat, transparan, akuntabel, dan efisien, sekaligus meningkatkan kepuasan pasien dan profesionalisme ASN di bidang kesehatan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Teh Puspa atas pemaparannya. Sangat bermanfaat untuk kita semua. Oke, baik. Pemaparan tentang digitalisasi radiologi telah memberikan bukti nyata bahwa smart governance di bidang kesehatan manusia menghasilkan efisiensi luar biasa. Mulai dari penghematan biaya hingga kolaborasi antar tenaga medis.
Namun, penerapan teknologi pintar ini tidak berhenti di layanan rumah sakit. Sekarang, mari kita perluas perspektif kita untuk melihat bagaimana semangat efisiensi, akuntabilitas, dan pelayanan unggul ini diwujudkan di sektor lain yang tak kalah krusial. Digitalisasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Kami persilakan kepada Teh Inai untuk memaparkan analisanya. Silakan. Baik, terima kasih untuk Teh Hanifah. Yang saya bawakan ialah digitalisasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Digitalisasi adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk mengubah data manual menjadi sistem digital yang lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, digitalisasi sangat penting untuk mendukung smart governance, pelayanan publik, dan ketahanan pangan. Saat ini sudah ada website Isihnas yang cukup lengkap dalam menyajikan data seperti data vaksinasi, laporan penyakit, jumlah RPHU, dan jumlah RPHR. Selain itu, juga ada website Sisnas NKV, di mana ini memuat tentang data-data unit usaha yang sudah memiliki sertifikat NKV. Dari data NKV, kita bisa melihat sistem informasi rantai pasok atau supply chain tracking untuk menjamin pangan asal hewan aman dan halal. Manfaat dari digitalisasi ini membuat data lebih cepat diakses, transparan, memudahkan koordinasi lintas sektor seperti One Health, yaitu kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan. Digitalisasi bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner merupakan langkah penting menuju smart governance di sektor pangan asal hewan. Dengan data yang terintegrasi, cepat, dan akurat, pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik, menjamin keamanan pangan, serta mencegah penyebaran penyakit hewan menular dan zoonosis. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Inai atas pemaparannya. Pemanfaatan data digital yang terintegrasi seperti yang sudah kita lihat pada Isihnas dan Sisnas Lengkapi barulah langkah awal menuju smart governance. Data yang cepat harus diimbangi dengan komunikasi dan koordinasi yang cepat pula. Lantas, bagaimana kita memastikan koordinasi lintas sektor dan pelayanan publik berjalan efektif di era Smart ASN? Jawabannya ada pada pemanfaatan platform kolaborasi digital. Selanjutnya, kami akan membahas lebih mengenai pemanfaatan Zoom Meeting dalam kegiatan terkait dengan sosialisasi pembunuhan hak anak dan optimalisasi koordinasi lintas satuan pelayanan UPTD BKH KMT. Kami persilakan kepada Teh Maya dan Kang Zul untuk memaparkan analisanya. Silakan. Baik, terima kasih Teh Hanifah. Halo semuanya, apa kabar? Saya akan menjelaskan sedikit mengenai digitalisasi dalam pemanfaatan platform Zoom Meeting dalam kegiatan program terkait dengan sosialisasi pemenuhan hak anak. Dalam penyelenggaraan program sosialisasi mengenai pemenuhan hak anak, masih sering dijumpai kendala berupa keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Kegiatan tatap muka yang membutuhkan tempat khusus, transportasi, serta logistik kerap membuat jangkauan sosialisasi menjadi terbatas, terutama bagi masyarakat atau penerima manfaat yang berada di wilayah jauh dari pusat kegiatan. Hal ini menjadi isu utama yang dapat menghambat tersampaikannya informasi penting tentang pemenuhan hak anak secara merata. Sebagai bentuk penyelesaian, bidang pemenuhan hak anak DP3AKB Provinsi Jawa Barat mulai memanfaatkan platform digital seperti Zoom Meeting untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi. Pemanfaatan teknologi ini sejalan dengan semangat digitalisasi dan smart governance, di mana proses pelayanan publik memanfaatkan teknologi agar lebih efektif dan efisien. Melalui Zoom Meeting, berbagai narasumber dari latar belakang berbeda dapat hadir dalam suatu forum virtual, menyampaikan materi secara interaktif, serta menjawab pertanyaan peserta secara langsung. Kegiatan ini tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga menjangkau audiens yang lebih luas tanpa terkendala jarak. Dampak yang dirasakan dari digitalisasi ini sangat signifikan. Masyarakat menjadi lebih mudah mengakses informasi mengenai pemenuhan hak anak kapan saja dan dari mana saja. Partisipasi publik meningkat karena Zoom Meeting memberikan ruang interaksi dua arah yang lebih terbuka.
Pemerintah pun memperoleh kemudahan dalam menyebarluaskan program serta membangun kolaborasi lintas sektor secara lebih cepat dan transparan. Dengan demikian, penggunaan Zoom Meeting bukan hanya sekedar solusi teknis, melainkan juga sarana untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif, dan inklusif dalam mewujudkan pemenuhan hak anak secara berkelanjutan. Demikian Teh Hanifah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, mungkin bisa saya lanjut ya. Sebenarnya materinya cukup luar biasa dan ini ada sangkut pautnya juga sama saya karena saya juga ngebahas soal optimalisasi ya, koordinasi kalau di lingkungan saya adalah lintas satuan pelayanan UPTD, Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner melalui pemanfaatan aplikasi Zoom. Jadi latar belakangnya adalah pada UPTD BKKMV ini punya beberapa satuan pelayanan yang tersebar di wilayah Jawa Barat, yaitu ada yang satu pertama ada di Gunung Sindur di Bogor, kemudian Losari di Cirebon, dan satu lagi di Banjar. Nah, dalam jarak yang jauh ini, kita juga butuh koordinasi ya, koordinasi setiap minggu atau bulan, itu sangat diperlukan untuk UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, supaya bisa selalu sinkron dan juga bisa saling bekerja sama. Nah, pertemuan tatap muka langsung ini membutuhkan biaya perjalanan, waktu tempuh yang panjang, serta tenaga ekstra. Kondisi ini membuat koordinasi menjadi kurang efisien karena setiap kali ada rapat harus mengorbankan anggaran ya. Kemudian di era digitalisasi ini tantangannya menjadi isu yang penting untuk diatasi agar koordinasi antar unit pelayanan tetap berjalan lancar, efisien, dan hemat sumber daya. Lalu bagaimana sih cara penyelesaiannya? Untuk mengatasi kendala jarak dan biaya perjalanan ini, PTD kami menerapkan rapat dan briefing secara rutin melalui aplikasi Zoom. Dengan memanfaatkan teknologi ini, setiap satuan pelayanan di berbagai lokasi seperti Cikole, Banjar, Losari, dan Gunung Sindur bisa tetap terhubung secara langsung tanpa harus hadir di satu tempat. Penggunaan Zoom ini memungkinkan kita untuk menyampaikan arahan, diskusi, serta pengambilan keputusan secara cepat, efisien, dan hemat anggaran. Selain itu, cara ini juga mendukung semangat Smart ASN karena memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan kinerja dan menjaga koordinasi tetap lancar meskipun tim berada di wilayah yang berjauhan. Lalu apa dampaknya? Dampaknya itu tentu saja setelah kita melakukan kegiatan Zoom, ini menghemat anggaran yang pertama ya, menghemat waktu juga dan juga menghemat tenaga gitu. Karena kita nggak harus jalan gitu. Dan setiap tim bisa tetap fokus pada tugas lapangan masing-masing nih. Ini paling penting, tanpa terganggu jarak. Cara ini juga membantu menjaga konsistensi pertemuan meskipun kondisi cuaca atau kesibukan di tiap wilayah berbeda-beda. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Maya dan Tamzu atas paparannya. Kini, tantangannya bukan lagi pada apa yang harus kita lakukan, melainkan pada bagaimana kita sebagai Smart ASN secara kolektif mengubah wawasan ini menjadi aksi. Kesimpulannya, perjalanan menuju smart governance adalah tentang mengubah benang kusut birokrasi menjadi jaringan digital yang kuat. Ketika sistem radiologi, data kesehatan hewan, dan koordinasi internal kita berjalan efisien, dampaknya langsung terasa pada kualitas hidup masyarakat. Mari kita jadikan smart governance bukan hanya jargon, tetapi sebuah budaya kerja yang baru yang menghasilkan pelayanan publik terbaik. Selamat dan sukses selalu dalam mewujudkan smart governance di Jawa Barat. Kami pamit undur diri, sampai jumpa lagi.